Dongeng dari Jerman, Burung Emas. Di zaman dahulu kala, tepatnya di istana raja terdapat pohon apel emas. Namun setiap pagi apel yang matang selalu berkurang. Hingga pada akhirnya raja meminta agar pohon apel itu selalu dijaga. Pohon apelku itu harus dijaga supaya tidak ada yang mengambil apelnya lagi. Raja memilih putra pertamanya berjaga pada hari pertama. Saat malam tiba, sang putra pertama tak kuasa menahan kantuk, sehingga ia tertidur lelap dan keesokan harinya apel hilang sebutir. Maafkan aku, Ayah. Aku sangat mengantuk, jadi aku tertidur. Dan buah apel hilang satu. Kau memang tak bisa diandalkan. Di hari berikutnya, sang bungsu berjaga. Ia berbaring di bawah pohon. Aku pasti tak seperti kakakku. Aku bisa menjaga pohon apel ini dengan baik. Tepat pada pukul 12 malam, seekor burung terbang mendekat ke arah pohon apel. Burung itu bersinar karena berwarna emas. Ia hinggap di pohon dan memetik apel emas. Pemuda itu pun menembakkan panah ke arahnya. Apa itu? Silau sekali. Rupanya kau si pencuri apel emas. Rasakan ini. Tetapi panah itu hanya mengenai bulunya dan salah satu bulu emasnya terjatuh. Pemuda itu mengambilnya dan memberinya ke raja. Ini yang kutemukan, Raja. Burung emas itu cukup unik. Aku harus memilikinya. Raja memerintahkan putra tertua untuk menangkap burung emas itu. Pemuda itu melihat seekor rubah duduk di tepi hutan. Ia berniat akan memburunya, namun rubah berteriak. Jangan tembak aku. Aku akan memberimu petunjuk untuk pergi ke Golden Bird. Saat malam hari, pergilah ke desa sana dan kau akan menjumpai penginapan yang berseberangan. Ada yang bernyala terang dan bersih, namun jangan kau memilihnya. Pilihlah yang lain, meskipun buruk sekalipun. Putra raja tidak mendengarkannya. Ia tetap menembak rubah itu, namun tembakannya meleset. Rubah itu pun lari ke tengah hutan. Saat malam tiba, putra raja sampai di sebuah desa dan menemui dua penginapan itu. Aku sangat bodoh apabila memilih penginapan yang lusuh itu. Akhirnya putra raja pun menuju ke penginapan yang bersih dan ceria. Waktu berlalu begitu cepat. Putra pertama tidak kunjung datang ke istana. Akhirnya putra kedua berangkat untuk menemukan Golden Bird. Saat ia di tengah hutan, ia pun bertemu dengan rubah itu. Namun sama seperti kakaknya, putra kedua tidak memperdulikannya. Putra kedua pun menginap di penginapan yang ramai bersama dengan kakaknya. Ia pun juga lupa dengan tujuannya mencari Golden Bird. Mana mungkin aku menginap di penginapan yang sepi, kotor dan lusuh itu. Lebih baik aku di sini saja. Sekali lagi, waktu telah berlalu dan kedua pemuda itu tidak kunjung pulang ke istana. Akhirnya si bungsu pun berangkat untuk mencari Golden Bird. Ia bertemu dengan rubah yang terlihat ketakutan. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin mencari Golden Bird. Ikutlah bersamaku, kau akan menemukannya. Akhirnya putra bungsu dan si rubah pun menginap di penginapan yang kecil. Mereka bermalam di sana. Keesokan harinya, saat si bungsu akan meneruskan perjalanan, rubah berkata, Dengarlah kataku, pergi kau jalan lurus hingga menemukan sebuah kastil. Di sana kau akan menemukan para prajurit yang tertidur. Kemudian carilah sebuah kamar yang terdapat sangkar kayu berisi Golden Bird. Di dekatnya ada sangkar emas kosong. Jangan pindahkan Golden Bird ke sana. Itu akan membahayakanmu. Mendengar perintah rubah, putra bungsu pun pergi ke kastil dan menemukan apa yang rubah katakan. Ada burung emas di sangkar kayu, ada sangkar emas yang kosong, dan 3 apel emas. Melihat itu putra bungsu kagum. Bagaimana mungkin burung cantik tinggal di sangkar kayu? Putra bungsu mengambil burung emas itu dan burung berbunyi nyaring. Seluruh prajurit terbangun dan menangkap putra bungsu. Ia dibawa ke pengadilan untuk mengakui kesalahannya.
Raja dari burung emas itu berkata, ia akan mengampuni kesalahan si bungsu apabila ia berhasil membawa kuda emas. Temukanlah kuda emas, maka akan kuberikan kuda emas dan burung emas untukmu. Tapi di mana aku mencarinya? Putra bungsu pun mulai memasuki hutan dan kembali bertemu dengan rubah. Kau tidak mengikuti omonganku. Namun, aku akan memberi bantuan untuk kamu mengambil kuda emas. Berjalanlah ke sana dan bertemu dengan kastil. Kau akan menemui kuda emas yang berada di kandang dan terdapat calon pengantin pria berbaring di depan kandang. Namun, ia tertidur. Jadi, kau bisa mengambil kuda itu keluar. Satu yang harus kau ingat, kenakan pelana dari kulit dan kayu kepada si kuda, bukan yang emas. Baiklah, aku mengerti. Kali ini aku tidak akan salah. Sampailah putra bungsu di sebuah kastil yang terdapat kuda emas. Namun putra bungsu mengenakan pelana emas pada kuda emas itu. Kuda secantik kamu lebih baik menggunakan pelana berwarna emas. Baru saja pelana emas itu menyentuh kulit kuda, kuda itu meringkik keras sehingga membuat pengantin pria itu terbangun dan menangkap pemuda itu. Kemari kau. Maaf. Keesokan harinya, raja pemilik kuda emas berjanji akan memberikan nyawanya kuda emas jika sang putra bungsu membawa kembali putri cantik dari kastil emas. Akhirnya putra bungsu pun kembali berangkat dan bertemu dengan rubah. Kau sangat sial, berjalanlah sampai kau menemui kastil emas. Saat malam hari, putri cantik akan mandi di pemandian. Ketika ia sedang berjalan, berilah sebuah ciuman, maka ia akan mengikutimu. Janganlah kau izin pada kedua orang tuanya, itu akan membuatmu menderita. Baiklah, aku benar-benar yakin kali ini akan melakukan perintahmu dengan baik. Saat sampai di kastil emas, ia segera menuju pemandian si putri. Putra bungsu lompat dan menciumnya. Sang putri mengikuti, namun ia menangis dan ingin bertemu orang tuanya untuk terakhir kalinya. Awalnya sang putra bungsu tidak menuruti, namun akhirnya ia luluh. Saat mendekati raja kastil emas, raja pun terbangun dan menangkap putra bungsu itu. Keesokan harinya, raja berkata kepada pemuda malang itu, Hidupmu sudah di ujung tanduk. Kau hanya mempunyai rasa belas kasihan jika kau mampu menyingkirkan bukit di depan jendelaku itu dan mencegahku untuk melihat di balik itu. Kau hanya punya waktu 8 hari. Jika kau berhasil, aku akan memberikan putriku sebagai hadiah. Putra bungsu pun mulai menggali tanah di bukit itu hingga 7 hari berlalu. Ia hanya dapat melakukan pemindahan tanah bukit itu sangat sedikit. Semuanya sia-sia. Ia sangat sedih dan semua harapannya pupus. Waktunya tinggal 1 hari lagi. Dan lihatlah, aku baru memindahkan tanahnya sedikit. Aku akan gagal dan tidak akan mendapatkan putri cantik itu. Namun keajaiban datang saat malam ke-7, rubah muncul dan berkata, Kau pasti sangat lelah, pergilah beristirahat, aku akan menyelesaikannya untukmu. Kau memang satu-satunya temanku, terima kasih. Keesokan harinya, sang putra bungsu itu terbangun. Ia melihat keluar jendela dan bukit itu telah hilang. Hah? Rubah itu berhasil menyelesaikannya. Bukit itu telah hilang. Aku harus cepat menemui raja. Putra bungsu segera berlari menemui raja. Dan ia pun bersedia memenuhi janjinya dengan membawakan putrinya pada pemuda itu. Keduanya berangkat bersama. Kemudian rubah kembali datang. Kau pasti bisa menemukan kuda emas dan gadis kastil emas itu, Tuan. Bagaimana caranya? Bawalah gadis cantik itu ke hadapan raja yang mengirimmu ke kastil emas. Mereka dengan senang hati akan memberikan kuda emas kepadamu. Kali ini putra bungsu melakukan semuanya dengan baik seperti yang diperintahkan si rubah. Ia telah berhasil membawa putri cantik, burung emas, dan menaiki kuda emas. Kini rubah itu kembali datang ke hadapannya. Sekarang saatnya kamu pergi ke tempat burung emas itu. Biarkan gadis itu turun dan aku akan menjaganya. Kau harus memberiku hadiah karena aku telah membantumu. Apa yang kau inginkan? Tembaklah aku di dalam hutan sana sampai mati. Lalu potonglah kepala dan kakiku. Aku tidak akan melakukan itu untukmu.
Ya sudah kalau kau tidak mau, tapi aku harus meninggalkanmu. Ingat nasihatku sekali lagi, jangan membeli daging tiang gantungan dan jangan duduk di tepi sumur. Belum sempat membalas ucapannya, rubah itu segera lari ke dalam hutan. Dia adalah hewan dan sahabat yang sangat baik. Untuk apa aku membeli daging tiang gantung? Dan untuk apa pula aku duduk di tepi sumur? Konyol sekali. Akhirnya sang putra bungsu melanjutkan perjalanan dengan gadis cantik itu. Namun saat ia sampai di sebuah desa, ada kabar beredar bahwa ada 2 pria digantung. 2 pria digantung? Aku ingin melihatnya. Ternyata 2 pria yang digantung itu adalah saudara laki-lakinya yang sudah melakukan semua kejahatan di tempat itu dan menyia-nyiakan seluruh kekayaan mereka. Apa mereka bisa dibebaskan? Bisa, asal kau mau membayar untuk mereka. Tapi lagi pula untuk apa kau membuang uang untuk membeli mereka? Tanpa berpikir 2 kali, putra bungsu segera membayarnya dan kedua kakaknya itu pun dibebaskan. Aku bayar semuanya karena mereka adalah kakakku. Terima kasih adikku, kau telah menolong kami. Akhirnya mereka bersama-sama berjalan pulang dan sampailah mereka di dekat sumur. Mari kita istirahat untuk makan dan minum. Baiklah. Mereka berbincang-bincang hingga putra bungsu lalai. Ia duduk di tepi sumur. Kedua kakaknya sengaja mendorongnya jatuh ke dalam sumur. Rasakan ini anak bungsu. Masukkan dia. Kakak, mengapa kau mendorongku ke dalam sumur? Tolong! Kedua kakaknya segera pergi dengan membawa gadis cantik, kuda emas, dan burung emas itu. Cepat, kita harus pergi. Sesampainya di istana, mereka menemui ayahnya, sang raja. Kami pulang dan kami tidak hanya membawakan burung emas yang kamu minta. Ini burung emas, kuda emas, dan putri cantik dari kastil emas. Setelah hidup di istana, keanehan terjadi. Kuda emas tak mau makan, burung emas tak mau berkicau, dan putri cantik itu hanya duduk dan menangis. Ada apa dengan semua ini? Ternyata putra bungsu itu belum mati di dalam sumur. Saat itu sumur sedang kekeringan, jadi ia jatuh di atas lumut yang lunak dan tubuhnya tidak terluka. Rubah pun kembali datang untuk menolong pemuda malang itu. Kau sudah kuperingatkan, namun tenang saja, aku akan tetap membantumu. Peganglah ekorku dan aku akan menarikmu. Ekor rubah itu memanjang ke dalam sumur. Putra bungsu pun berpegangan erat, perlahan rubah menariknya. Sekarang kau telah bebas, namun tetaplah hati-hati. 2 saudaramu mengepung hutan dan mengirim para prajurit untuk membunuhmu. Apa yang harus aku lakukan? Gantilah pakaianmu dengan yang lusuh, maka takkan ada seorang pun yang mengenalimu. Akhirnya sang putra bungsu kembali ke istana dengan pakaian yang lusuh. Semua orang tidak mengenalinya sampai ke istana raja. Burung emas mulai berkicau, kuda mulai makan, dan gadis cantik itu berhenti menangis. Apa artinya semua ini? Saya tidak tahu, saya hanya merasa sangat senang. Putri cantik dari kastil emas itu menceritakan semua yang terjadi kepada raja. Meskipun kedua saudara lelaki itu telah mengancam kematiannya. Raja mengumpulkan seluruh orang-orang termasuk kedua putranya dan lelaki berbaju lusuh. Ketika melihat lelaki itu, gadis cantik segera menghampiri dan memeluknya. Dengan cepat sang raja memerintahkan prajurit untuk menangkap kedua putranya. Tangkap kedua anakku, si anak pertama dan kedua. Mereka telah berbuat keji kepada adik bungsunya sendiri. Akhirnya kini putra bungsu pun kembali ke kerajaan dan dinikahkan dengan putri cantik. Terima kasih sudah memilihku. Memang kau pengantinku. Sebelumnya rubah hutan itu kembali meminta untuk ditembak hingga mati dan dipotong kepala dan kakinya. Ternyata rubah hutan itu adalah saudara lelaki dari putri cantik dari kastil emas itu.